bisa dibantu. Kasusnya mantan saya semuanya gimana dong? Mantannya banyak yang begitu ketemu Dennis akhirnya sering dibentak, dia jadi frustasi. Makanya the bird of the truth. The bird apa? burung. Nah, burungnya ciut gitu. Ciut gitu loh. Kamu suka gajah atau terenggiling? Gajah. Nah, cukup. Berarti di situ letak dia menyukai gajah. Karena apa? Dia butuh belalai. Gajah. Enggak ada yang spesial. Enggak ada. How long your relationship? The member of the relationship with him. Apa ingatan terakhir kamu tentang hubungan kamu yang terakhir? Gue kayak orang dari planet lain. Diterjemahin. Pegangan. Tapi nggak sampai megang-megang yang lain. Ya. Oh, megang-megangan di saat saya usia 23, 22. Oh, ini bagus nih. Ini temen dong, semua. Usia 23. Hai guys, welcome to Klinik Cinta. Di sini kalian bisa membahas semua permasalahan cinta. Lagi bingung permasalahan cinta, bingung jatuh cinta, belum pernah jatuh cinta, kalian semua bisa membahas seluruh permasalahan cinta di sini di Klinik Cinta. Nah, hari ini please welcome Dennis Karyesta. Wow, welcome ya ke Klinik Cinta ya. Iya. Silahkan duduk. Duduk ya, duduk. Aku bukan dokternya. Dokternya mana? Terus Dokternya gimana nggak tahu nih kemana ya. Anda Tapi siapanya? Aku sementara ngambil-ngambil data dulu biar dokternya bisa nganalisa kamu dengan lebih baik. Oke. Nama? Dennis Karyesta. Dennis Karyesta. Usia? 29. 29 tahun. Status? Status single. Udah lama singlenya? Lumayan lama. Sejak download TikTok deh pokoknya. Kasusnya apa, Bu? Bisa dibantu? Kasusnya mantan saya semuanya jadi gimana dong? Mantannya banyak yang... Mantan saya semuanya jadi Mantannya jadi semuanya trauma sama saya. Mantannya pada jadi... Semuanya, nggak ada yang nggak trauma punya pacar cewek lagi. Terakhir berpacaran kapan? 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Sebelum pandemi. Udah gila belum dia? Siapa? Cowoknya. Udah jadi semuanya. 1 tahun lalu. Terus ada keluhan-keluhan apa lagi? Keluhannya nggak saya. Nggak ada sih. Nggak ada. Keluhan apa maksudnya gimana? Kan kamu udah 29 tahun. Terus belum menikah-nikah. Padahal cantik. Itu kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Aja. Saya emang orangnya ini pemilih. Oke. Terus kenapa mau datang ke dokter cinta hari ini, ke Klinik Cinta? Pengen datang aja. Pengen datang? Pengen datang aja. Oh, siapa tahu ada yang lihat aku naksir terus cocok sama aku. Jangan godain dokternya ya. Iya. Kenapa emang dokternya? Dokternya buaya. Buaya ya. Tapi sekarang katanya udah tobat. Udah tobat ya. Dan dia mau nurunin ya. ilmunya, iya. Oke. Tapi dokter ini teman aku baik ya. Dia tuh pinter banget menganalisa wanita. Jadi seorang playboy itu kemampuan terbesarnya adalah mampu menganalisa wanita. Nah, buaya namanya juga ya. Dia bisa tahu nih wanita senangnya apa, nyamannya diapain. Jadi dengan dia bisa menganalisa wanita, makanya jadi korban deh tuh semuanya. Gitu, tapi itu predator namanya, bukan dokter. Iya, predator. Sekarang jadi dokter. Maksudnya okay. adalah sekarang dia udah tahu tuh wanita tuh tipe-tipenya seperti apa, pengennya nyari pria-pria seperti apa. Jadi kalau kamu nanti punya masalah, silakan ditanya langsung ke dokternya. Oke, sip. Saya punya cowok nih, kayak gini, kenapa mantan saya pada jadi silakan ditanya. Terus gimana, kan kamu kan terkenal sadis ya kalau di TikTok ya, suka ngomel-ngomel. Gimana caranya biar cowok tetap mau sama kamu walaupun dia ngomel-ngomel sama kamu di TikTok gitu. Itu boleh juga ditanya nanti sama dokternya. Ya, penasaran nggak dokternya siapa? Penasaran mana? Tuh bentar lagi datang tuh. Tuh dia. Ini dia luar biasa. Dokter jatuh cinta namanya. Dokter jatuh cinta ya? Dokter jatuh. Sahabat aku Vicky Prasetyo. Oh, ini pasien saya? Iya. Dok, ini ada pasien. Permasalahannya cukup berat. Sebentar, saya tanda tangan dulu. Ini ada orang yang mau beli rumah. Usia 29 tahun, Dok. Ini staf ahli saya. Oke. Staf ahli saya. Dulu dia saya temuin di Glodok. Jualan handphone. Iya, cuma akhirnya saya ambil sekarang jadi staf ahli saya karena dia bisa menganalisa. Dia merubah hidup aku, Kak. Ini yang lagi viral itu kan? Wow, luar biasa. Ya, kalau aku nongkrongnya di Mall Meva ini kan? Iya, saya itu Dennis. Dennis. Gimana sih dokternya?
Ya, Jadi dok, dia gara-gara viral, sekarang cowok-cowok pada kabur. Kok kabur? Mantannya juga jadi. Itu sebelum viral, nggak ada hubungannya. Oh, sebelum viral. Sebelum viral emang sejak mereka putus sama aku, semua mantan saya jadi dok. Permasalahannya apa yang mau kamu iniin sekarang pertama? Masalah di sayanya? Iya, apa? Kayaknya nggak ada deh masalah. Terus apa ya? akhirnya keluhannya adalah Keluhannya mantan-mantan kamu tadi. iya pada jadi mungkin karena saya terlalu galak atau gimana tuh? Ya, sebenarnya kalau menurut analisa Dr. Sun Yat-sen di Cina, dia Sinse apa dokter Sun Yat-sen? Sinse kali, tukang pijit. Dia pernah bilang bahwa apabila kau mengalami sebuah gangguan di dalam perjalanan hidupmu di masa lalu, maka kata dia, the time of the mirror, bercerminlah itu agar apa? Ya, agar apa? The light of wolf, tidak ada gigitan serigala yang akan membuat si orang itu menjadi sebuah frustasi diri. Nah, makanya kalau kita punya mantan, sebenarnya itu yang paling parah adalah di saat dianya sendiri ditinggalkan. Nah, bisa jadi itu adalah titik terpuruk. Gitu. Kenapa dia jadi seperti itu? Karena mungkin dia menghadapi seorang wanita yang tidak sesuai dengan ekspektasi awalnya dia. Gitu loh. Misal jadi dia, saya ingin mencintai wanita yang benar-benar lembut. Tapi maaf, begitu ketemu Dennis akhirnya sering dibentak, dia jadi frustasi. The bird of the truth. The bird apa? Burung. Nah, burungnya ciut. Gitu loh. Tidak ada lagi progres ya dalam arti untuk bisa berani terhadap wanita. Makanya berpaling. Ceritain dulu deh, Dennis, kan kalau misalnya ketemu dokter, mendingan ngaku aja kalau problem apa. Terakhir ya ngaku itu mantan gue jadi semua, itu gitu? Bukan ngaku. Terakhir putusnya kenapa? Putusnya ya, putus aja, sering gue maki-maki kali ya. Serius? Serius. Jadi kamu maki-maki kenapa dia? Kasihan amat tuh laki. Ya saya nggak suka aja, pokoknya semuanya harus ikutin mau saya. Kamu tensis ya? Sebenarnya agak tensi emosional. Tinggi, darting. Coba aku cek dulu ya, biar ada suatu hal yang enggak ini. Di tangan ya dok? Di tangan ya dok ya, saya galak dok. Ngecek kalau itu jatah saya dok. Jiwa tangan aja. Masa dokter nggak boleh ngecek jantung dia? Mungkin hatinya udah nggak ada kalau yang ini dok. Oh ya udah, kalau orang di mana-mana ngeceknya di jantung, kalau ngeceknya di tangan, ini ada stempel Ancol apa kagak? Beda gitu loh. Tapi saya lihat dari tangannya. Oh iya benar. Feng Shui. Ini tamparan ini bekas karena jari-jari bekas pipinya masih ada di situ ya. Nah tuh sampai udah ada ini kan kristal wolf. Jadi dia bener-bener tangan yang memang keras, walaupun dia wanita, di jiwanya keras. Nah kalau di istilah kedokteran ini namanya Orija Sativa. Orija Sativa. Iya namanya. Sativa. Orija Sativa itu adalah nama lain dari padi. Nah, istilah biologi nama lain dari padi adalah Orija Sativa. Kalau melinjo itu Genetum linemon. Ini saya pelajari. Luar biasa. Kenapa? Jadilah seperti padi. Semakin dia tumbuh, semakin dia berisi, semakin merunduk. Jadi kalau misalkan Dennis udah memiliki pasangan, dijaga. Jangan sampai ada membuat pasangan itu tidak nyaman gitu loh. Oh, kok tidak nyaman? Iya, karena kan dengan kamu mungkin terlalu keras, kamu konflik, gitu. Jadi kalau misalnya gitu ketemu pacar gitu ya, terus berantem itu gara-gara apa? Ya banyak aja. Misalnya deh. Saya nggak suka dicari-cari. Oh jadi kalau yang kamu di mana gitu, gampar? Nggak gampang. Saya nggak main fisik, nggak main tangan. Jadi misalnya dia nanya, kamu lagi di mana? Kamu nggak senang gitu? Iya, saya hujat langsung. Serius? Serem ya. Jangan nanya gue ya. Gitu. Nggak serius. Kira-kira waktu bekas pacar yang terakhir tuh masalahnya sih kira-kira apa gitu? Ya di situ. Itu. Aku galak. Kamu galak, terus dia nggak tahan. Jadi kamu diputusin. Nggak diputusin juga. Jadi? Saya hilang aja. Serius? Saya blok. Serius? Iya. Tanpa kamu bilang putus cinta, kamu blok dia gitu? Blok. Oh, terus dia nggak nyari-nyari? Nyari. Terus gimana dia? Ya nyari, saya cuekin. Oh, terus dia bucin berat dong jadinya? Iya, saya seneng. Bukan bucin sih, jangan dia jadi. Oh, gimana bucin? Ini saya udah kasih. Ini bukan resep obat. Oke. Iya, tapi tagihan material. Nanti suatu saat kamu bisa bangun rumah. Oh, gitu. Bersama mantanku yang itu? Iya, gitu. Mungkin suatu saat dia sekarang udah enggak. Itu ada 3 kali 4 sama dengan 2, itu ukuran ya. Jadi suatu saat saya berharap kamu bisa punya rasa sabar yang lebih baik lagi. Gitu. Kamu sendiri sebenarnya pengen punya kriteria cowok kamu seperti apa?
Saya pengen cowok yang ganteng. Pastinya. Pastinya kan. Kaya banget. Terus? Terus kalau kaya jangan sampai pelit, royal. Harus kaya yang royal. Terus kita udah nggak masuk kategori 3 tuh bro ya. Tinggi minimal 180. 180. Bro berapa? 182. Oh, masih lolos. Ya. Terus udah gitu sayang sama aku. Terus udah gitu sayang sama orang tua. Setia nggak? Setia, harus pasti setia. Terus nurut. Nah, inilah bro. Terus? Jodoh itu seperti makanan. Tuhan sering memberi kita, tapi kita sering menolak hanya karena alasan selera. Di saat kita meminta sesuatu, tapi kita harus mengukur diri kita. Sebenarnya yang terbaik bukan tentang apa yang ada di bayangan kita, tapi suatu saat yang Tuhan berikan dari hasil apa yang dibutuhkan oleh kita. Sebelumnya, pernikahan saya yang ke 19,5. Bentar saya catat dong. 19,5. Kebanyakan soalnya. Pernikahan saya yang 19,5 ini dengan wanita yang bernama Atika Khairah Nisha. Jadi dia adalah seseorang yang memang dulunya berharap dari sesuatu yang besar. Begitu datangnya saya, jawaban akhirnya jadi hancur. Oh berarti intinya ekspektasi nggak boleh ketinggian. Oh iya, tapi ekspektasinya kan, jangan sampai meninggikan dengan kita gitu loh. Jadi tapi apa yang dikasih ya udah. Makanya kan Tuhan sering memberikan kita, tapi kita menolak hanya karena alasan selera. Kebanyakan mau gue ya berarti ya dok gitu. ya. Jadi sekasihnya aja, tapi di balik kriteria yang salah satu kamu nggak bisa paparin sempurna. Gitu, minimal ada. Cowoknya dulu kayak gimana emang? Yang bekas cowok terakhir tuh kayak gimana? Ganteng? Gitu, oke. Ganteng? Tinggi. Punya duit? Ya iyalah. Terus baik? Kamu masa gue ngumpanin? Baik? Terus lu kenapa lagi tuh? Katanya lu minta itu semua. Ada. Digigit. Ada. Ini dokter lulusan mana sih dok? Enggak, ini kumbang yang gigit. Udah biasa belum dikasih makan ya, kasih makan dulu ini. Biar steril ya dok ya. Iya, kalau ini suka menggigit. Jadi memang harus diinin dulu. Ya silakan, maaf. Iya, dokter lulusan mana sih dok? Aku universitas dari London. Hompimpa Universitas. Hompimpa. Iya. Ini dokter aku ya. Dulu di KUA dapat potongan harga. Ngambilnya basal. Ini kan aku dokter cinta. Padahal cita-cita aku dulu bukan dokter cinta, dokter kandungan. Cuma karena nggak kesampaian, akhirnya jadi dokter cinta. Berarti bukan dari prestasinya, tapi dari kegagalan supaya orang berbagi tidak gagal seperti kita. Gitu. Saran saya gini, Denny sebutin warna, ya. Kalau saya bilang cepat, kamu harus jawab cepat ya, apapun ya. Oke, pertama adalah kamu suka warna putih atau hitam? Pink. Kan hitam sama putih. Kamu suka warna putih atau hitam? Putih. Kamu suka ular atau kuda? Ular. Kamu suka dogi atau kucing? Dogi. Kamu suka gajah atau terenggiling? Gajah. Cukup. Berarti di situ letak dia menyukai gajah. Karena apa? Dia butuh belalai. Gajah. Iya, dia butuh belalai gitu. Jadi dia akhirnya kesampaian kan ekspektasi dia gitu loh. Gitu staf ahli. Bisa gila jadi asisten di sini. Iya, saya juga jadi pasiennya makin bingung. Jadi gimana ini sebenarnya? Enggak apa-apa. Yang nggak muka sakit saya jadi berminyak sakit ya. kayaknya. Bentar ya, muka saya berminyak, saya mau nyetrum dulu. Gak apa-apa, jadi gitu. Silakan staf ahli, apalagi kira-kira gambaran. Nah, aku bingung dok. Katanya udah ketemu ganteng, tinggi, bagus, baik, duitnya banyak. Terus apalagi yang Ya dicari? suka-suka saya dong kok. Kamu yang bingung, Anda kenapa? Lah kita kan namanya juga asisten mesti ngasih analisa. Gimana? Dok, oke. Dok, pasien kayak gini bahaya dok. Kenapa? Serem gua. Enggak gini, kita juga kamu staf ahli. Kamu kan juga dulu sebagai seorang awalnya sebelum sukses jadi staf ahli kan pernah main barongsai. Iya. Cita itu. Mantap. Dulu gua jualan handphone, jualan TV, sekarang main barongsai. Itu ada filosofinya. Tang. Apa itu memberikan hiburan. Maka cari jodoh bukan yang tentang kekayaan atau apapun, tapi yang mampu membuat dia tersenyum setiap harinya. Mungkin itu kali ini nggak bisa bikin lu senyum. Iya, coba gimana caranya bikin senyum? Nah jadi gini, John Kennedy pernah berkata kepada adiknya, ya, Johnny Iskandar, itu satu saudara nih. Sama-sama John ya? Sama-sama John. Dia bilang bahwa setiap pagi harus dibelikan kata-kata indah. Misalkan, sayang, kamu udah lihat
matahari itu sudah terbenam, sudah Terbit. Iya, sudah terbit. Kamu lihat betapa sinarnya yang indah. Iya, begitulah kamu. Kamu akan menjadi energi bagiku setiap saat. Jadi rayuan ini receh, staf ahli. Tapi rayuan ini akan bermanfaat untuk wanita. Di saat hati dia, pagi itu nggak boleh dirusak. Oh kamu ya, malam aku telepon nggak diangkat. Oh kamu ya, jangan dirusak. Paginya itu, the morning of sunset here. Sunrise dok. Sekarang udah berubah. Oh berubah. Esok kali dok. Nah, kayak gitu. Bener setuju nggak kamu sebagai wanita kalau mendapetin seseorang pasangan yang bisa men-treat kamu bahagia gitu? Setuju kali ya dok ya. Saya soalnya agak bingung sama bahasa dokter. Oh emang kenapa Iya, bingung? membingungkan. Oh, kalau bingung, kamu private ke rumah aku. Private. Jadi bisa, nanti akan ada. Bisa booking private sama Bisa saya. booking private Bisa ya? booking private ya. Tamasya Amajo, nanti bisa ketemu anaconda. Apa gitu loh, kamu Tamasya gitu. Oh, oke. Jadi udah menjawab belum dokter kita nih, udah menjawab semua permasalahan kamu belum? Cukup ya? Cukup ya. Cukup terjawab nggak? Masih ada berapa lagi? Kita kasih kesempatan, ada satu lagi keluhan dia. Oke. Saya mau tanganin. Kapan kamu terakhir jatuh cinta? Kalau jatuh cinta, terus terang belum ngerti apa ya. Serius? Serius. Nggak pernah waktu SMA digandeng tangannya pertama kali, terus rasanya kayak di... Kalau jatuh cinta tuh pas baru kalau udah ketemu pasangan yang apa buat nikah kali ya, pas nikah. Jadi kamu selama ini belum pernah jatuh cinta? Belum kayaknya ya. Belum pernah? Belum. Wow, dok belum pernah jatuh cinta dok? Selama ini? Belum. Nggak pernah? Belum. Cinta Ini pertama dokter kamu? kita tiap 5 menit soalnya. Cinta pertama kamu sama siapa? Belum pernah. Cinta Belum pertama pernah jatuh kamu? cinta, Dok. Sama mama papi aku. Kamu pernah punya pacar dalam hidup kamu? Pernah lah 4 Berapa kali? 4. 4 kali? 4. Nggak ada yang kamu cintain satupun? Enggak. Oke, tapi di dalam Kasus berat, Dok. Oke, tapi di dalam usia berapa kamu menjalin cinta? 29. Menjalin cinta? Oh, dari umur 20. Berarti udah kuliah dong itu? 20. Kebetulan nggak kuliah. Nggak kuliah. Kamu Nggak kuliah. lebih memilih setelah SMA udah Dagang. dagang aja. Dagang. Berarti di usia 20 tahun. Tapi bukan dagang diri ya dok ya. Oh enggak dong. Itu kan tropical trafficking. Iya. Human trafficking, Dok. Human trafficking Oh, udah ganti loh dok. sekarang. ganti. Saya waktu belajar beda loh. Iya. Maaf ya, namanya dokter kan banyak pikiran. Ya berarti usia 20. Ingat kamu inisial si pria ini? Ingat. Siapa? Ingat. Inisialnya? IS. IS. Oke. Insinyur dia. IR dok kalau insinyur. Oh udah ganti sekarang. Ganti lagi. Oh, IS. Tapi 20 tahun ini berapa lama kamu pacaran sama dia? 2 tahun. Oh 2 years. 2 years dok. 2 tahun? 2 years old, Dok. Iya. 2 years Ini dok. pria yang membuat kamu akhirnya bisa jatuh cinta kepada dia? Belum pernah ngerasain cinta tuh gimana sih dok? Coba di... Loh, kamu sama dia nggak merasakan jatuh cinta? Ya senang-senang aja kan kalau cinta tuh pas itu, pas udah kawin. Jadi Enggak waktu- dong. Iya dong. Nggak ada rasa gemeter-gemeter, grogi-grogi nungguin WhatsApp. Dia nyium kamu nggak? Cium lah. Kiss? Kiss. Kening? Iya. Pipi? Iya. Kisan? Kisan. Tapi nggak- Iya, tapi sebat megang tangan. Megang tangan. Tapi nggak sampai megang-megang yang lain dia. Oh, megang-megangan lagi saat saya usia 23, 22. Oh, ini bagus nih. Ini temen dong, temen dong, temen dong. Usia 23, berarti dia udah mulai nakal. Nah, saya mulai menemukan yang kedua, pacar kedua. Oh, berarti yang pertama udah dilikuidasi. Sudah saya. Oh, jadi yang Secara pertama cuma kelayakan. gandeng tangan, cium Gandeng pipi, tangan. cium sedikit gitu Iya, ya. Yang kedua apa Dikit-dikit yang dia ya. sampai lakukan? Dok, Ya. dok, itu tekor pacarnya dok, 2 tahun pacaran cuma dapat bibir dong dikit katanya. Iya, cuma mungkin karena dapet ya. Oh, peluk dapet. Sama maki-makian saya dapet ya hari. agresivitas si cowoknya nggak masuk hitungan dia. Oh, dia staf tidak ahli. agresif emang. Oke, Dia yang ke-23 takut. berarti pacar kamu kedua. Iya, betul. Dia yang sukses akhirnya merenggut. melenggut. Iya, maksudnya yang merenggut ke kebahagiaan kamu. Kebahagiaan. Iya, Bahagia lah. Oh, iya, iya, Peristiwa iya. yang perlu dirayakan. Iya. Aku Sukses pertama kali juga. nangis soalnya. Iya, tumpengan gua. Oh, tumpengan. Tumpengan. Oh, bagus loh ini temuannya. Iya, akhirnya inisial dia masih ingat? Hah? NI atau Yang ini RI. R? RI. R? Oh. RI. Itu Aduh. R dok, R. Maaf, saya terjemahkan sedikit. takut Iya, tidak saya perlu. cadel. RI. Oh iya, dia cadel kok saya tahu, nggak apa-apa. Cuma kalau RI nggak boleh disingkat ya. Bahaya. Terus jadi nah, yang kedua ini akhirnya dia hal apa yang kamu paling ingat momen saat bersama mantan kamu yang kedua? Nggak gitu inget sih saya. Nggak ada yang spesial? Nggak ada. How long your relationship?
Berapa lama Dok, jangan ngomongin relationship-nya? gitu dok, nggak sanggup saya. How long? Start Berapa Ali. lama ini? Soalnya dari Jerman, jadi kita Okay. sedikit ada masalah miskomunikasi. Jerman Berapa mana? lama kamu pacaran sama yang kedua? 4 tahun. 4 tahun. Nah, Oh, tes wow. Tanpa cinta sedikit pun. beli aja. Biasa Tapi aja. dia udah mulai ini, kayak nonton apa gitu. Dia kecintaan lah. Oh, dia ajak kamu pergi kayak nonton apa? Iya, dia kecintaan. Hal nakal apa yang paling dia lakukan untuk kamu? Apa yang paling gak sopan menurut kamu tapi kamu nyaman? Dokter jangan sampai Nggak praktek sopan kita tapi dicabut nih nyaman. dok. Aduh dok. Gak apa. Ya, hal apa yang dia pernah lakukan nggak sopan tapi kamu nyaman? Misalkan, maaf ya, dia tiba-tiba lagi meleng cium kamu gitu loh. apa Yang nggak gitu. sopan tapi aku nyaman. Iya. Diem-diem cicilin utang-utang aku. Dia. Iya. Wow. Diem-diem. Coba namanya siapa? Aku minta dibantu juga sama dia, bisa nggak? Iya, guys, ya. Iya. Bagus, tapi dia bagus yang ngambil hatinya gitu. Iya, ya. nyaman. Nggak nyaman tapi aku senang. Tapi kamu pernah kisan sama dia? Kisan pernah. Jujur, enak yang ke satu apa yang kedua? Yang kedua. Kenapa? Karena ke merasakan. Kisan. Oh, kisannya sama yang kedua ini, Iya, lebih ini. lebih Kamu, kisan. Mas Tapali, coba bisa contohin bagaimana kira-kira untuk Diwakilin ya. Kita berdua atau gimana dok? Iya, jangan dong. Nggak boleh kita bisa di. Berarti dia itu Ini berarti kamu 4 umur tahun 23, ya? dia umur berapa? Lupa, nggak ingat. Nah, kira-kira lah. Saya cuma ingat tentang diri saya sendiri. Kalau tentang orang lain saya kurang ingat. Oh, berarti Pories 4 tahun. Udah nggak apa-apa, itu bisa kita ketahui. Berarti ada 2 titik permasalahan dia. Pria terakhir yang mengisi hati kamu. Kapan ingetnya? You remember of the relationship with him. Apa ingatan terakhir kamu tentang hubungan kamu yang terakhir? Gue kayak orang dari planet lain. Harus juga terjemahin. Padahal begitu juga bisa. Kayak nggak punya harga diri dong. Aku juga bingung, Dok. Lama-lama gue berhenti jadi dokter. Mendingan gue jadi tukang suntik di puskesmas nih. Ya. Masa dokter jadi nggak ada harga diri? Jadi bagaimana? Kira-kira terakhir ingat berapa bulan yang lalu atau berapa tahun yang lalu terakhir kamu memiliki pasangan? 2 tahun. Yang lalu? Iya. Sekarang usia kamu? 29 nanya lagi gini. Oh, 29 age. Gue Terkenal saya di usia 29. 29 my age itu usia terkenal saya dulu. Ya, waktu saya dengan salah Kita satu sempat artis viral dangdut. gara-gara ngomong 29 my age Gara-gara terus. ini momen kamu di 2009 bagus. 9 Mungkin 29 Iya, dok ya. dulu pasien saya ada tuh itu. Jadi pasien saya, dia cerita di usia 29 dia menjalin kasih dengan salah satu penyanyi dangdut hebat di Indonesia. Sampai dirayain. Nah itu yang kemudian dia ditangkap akhirnya. Itu pasien saya, kasihan dia. Dia pengen show Inggris ya di depan media, tapi dia ngomongnya bukan 29 apa years old atau apa, tapi dia malah 29 my age. Itu dia. Viral itu waktu Tapi itu. kamu hanya kesempatan kamu di 29. Berarti di 27 usia kamu tadi. 27 sama dengan 9. Duanya di atas secara Pitagoras. Ahli nujum juga dikit. Oh iya gitu ya. 7, 9. Oke. Berarti kamu akan mendapatkan jodoh ulang tahun kamu. Coba tangan kamu. Kamu Aries. So tahu dok. Emang apa kamu? Virgo. Ah, Virgo udah Aries sebenarnya. Dulu Virgo itu Aries. Ya dulu ya. Sekarang udah berubah. Dulu Aries. Tapi nggak apa-apa. Virgo ya. Virgo itu lahir setiap tanggal berapa setiap kali? Virgo itu September Oktober Agustus September ya. Berarti udah ulang tahun. Udah. Yang ketiga berarti dia akan dapat jodoh di bulan Juni. Tanggal Ini berapa? tayangan adalah jejak digital yang pasti. Iya. Oke. Ini boleh dijadikan sebuah fakta sejarah. Ya, Oke. seorang dokter Paiki, bukan Piki ya, dokter Paiki. Ya, lama-lama Paiki kayak dogi yang di sebelah rumah. Ya. Dokter Paiki bilang bahwa dia akan mendapatkan jodoh di bulan Juni. Percaya sama aku, tepatnya pada tanggal 2 Juni. 2 Juni. Dia dapat jodoh. Oke. Pasti ya. Kita catat nih ya. Catat, Saya catat. catat di data pasien dok ya. Catat dong. Akan mendapatkan jodoh 2 Juni, Juni. 2021 ya. Iya, kamu udah catat? Sudah. Sudah. Nah, habis itu kamu catatannya kamu taruh di mading Pemda DKI. Ya. Jadi biar jadi sejarah di laminating. Ya. Oke. 2 Juni. Oke. Jadi saat ini solusinya sabar aja. Nanti 2 Juni kamu akan ingat, kamu akan mendapatkan pria yang baik, tapi ingat, seseorang jodoh bukan sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi Tuhan akan memberikan sesuai dengan yang kita butuhkan. Oke. Oke, Jadi ya? obatnya apa nih dok? Obatnya Sabar. nggak ada obat. Nomor satu Ya. sabar. Ngelus-ngelus kumbang aja. Tenaga dokter sudah udah mulai habis, jadi harus gelus-gelus kumbang. Oke, ada pertanyaan lagi pasien mumpung dokternya masih waras nih. Udah nggak nyambung.
Nggak nyambung. Apakah Anda, aku punya survei kepuasan pelanggan namanya. Apakah masalah Anda terjawab? Ya, ratingnya berapa sampai berapa? 1 sampai 5. 5 aja lah, kasihan. Oh 5, terjawab? Iya. Oke. Dia seneng. Apakah Anda akan kembali lagi ke sini? 1 sampai 5. 5 aja lah. 5 akan kembali lagi ke sini. Apakah kamu akan membayar nanti di kasir? 1 sampai 5. Ya boleh 5 lah. Boleh, asik dong, lumayan dapat omset. Bayar ya, omset pertama ya. Bayar, Oke. tapi yang bayar siapa nggak tahu, yang penting bayar. Ya udah dapat resep dari dokter. Udah, Oke. disuruh beli material, gimana nih? Gue jadi Ya, bingung. nggak apa-apa. Material ini untuk membuat room, Nah, berarti kamu akan membentuk dalam rumah tang. nggak. Nah, ingat ya, 2 Juni 2021 Oke. jodoh yang akan datang Amin. dengan kamu. Amin. Semoga kamu jatuh cinta ya. Amin. Ya. 29 tahun belum pernah mengalami Iya. jatuh cinta. Ya. Terima Oke. kasih. Terima kasih Denis dokter Karyasa. cinta. Sama-sama, Terima kasih dokter Rocky ya. Bunda. Jangan lupa ke kasir ya. Ya. Jangan lupa ke Oke. kasir ya. Iya. Nah, Terus terima ngapain? kasih. Ya, Oke. silakan bayar ke kasir. Bayar ya. Oke. Mau dibantuin? Nggak usah, bantuin bayar boleh. Oh, iya. Nanti dokter main ke kosan ya. Iya. Oke, begitulah staf ahli pasien, pasien kita. pertama kita sukses Semoga ini, bisa Dok. terjawab dengan baik. Apapun menjadi kita, ini adalah sebuah hal lelucon untuk komedian agar menghibur semuanya. Dan apabila ada hal yang positif, bisa kalian ambil sebagai pembelajaran yang baik. Oke. Ini staf ahli saya, siapa namanya? Antonius Rofi. Dan saya seorang dokter yang sangat tidak diinginkan di dunia ini. Ya, Faiki Prasetyo. Sampai ketemu lagi di Klinik Cinta STM Strategi Tengah Malam.